Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu ya dari warga sekitar kita tinggal. Ya, di sini ada Pak Mukhtar, ada Pak Agus, ada Pak Ewon, ada Pak Hendrik ya, ada Opa ya. Memang sehari-hari kita sering ngobrol ya Pak Mukhtar, di pos, dan juga di warung ya, dan saling tegur sapa. Nah ini akan kita obrolkan keseharian kita lah ya. Kurang lebih udah berapa hari nih kita hampir stay at home atau diem di rumah? 2 bulan ya? 2 bulan lebih Pak ya. 2 bulan lebih. 2 bulan kan 3 bulan ya. Iya. 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan. Nah ini kan pastinya Maret. kita sudah bosan ini, jenuh. Benar ya. Mau ngapain lagi di rumah kan? Jangan-jangan kalau ini berlanjut harus tinggal di rumah terus, kita sudah kehabisan cara ini. Gimana caranya untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, sementara ya kita harus bertahan hidup kan. Nah ini mungkin dari teman-teman bapak-bapak nih punya apa sih ya, pendapat-pendapat Iya. yang ingin disampaikan kan, mungkin dengan pekerjaan atau mungkin dengan aktivitas kita sehari-hari. Kalau Pak Iwan sendiri gimana nih sehari-harinya? Saya sehari-hari ya kadang ngisi waktu itu di rumah bulan puasa ya dengan ya ikhtiar, kita baca doa, kita minta sesuatu. Ya kita sambil menunggu waktu buka puasa, kadang-kadang kalau ada order kita handphone tuh nyala Pak di rumah. Tapi karena nggak ada suara panggilan atau bunyi itu, ya kita ya belum jalan gitu. Kadang kita mau jalan keluar pun pasti sama juga sih, sepi juga gitu. Tapi kalau selama sebulan kemarin bulan puasa gimana? Sepi, ramai atau sedang atau biasa-biasa pastinya aja? sepi Pak. Hah? Sepi Pak. Sepi. Pak, karena nggak ada penumpang kan, kita hanya nganter barang, hanya beli makanan dan nganter barang aja tuh Pak. Terus gimana kalau untuk ya harus bayar iuran listrik, beli gas? Iya, ya itu alhamdulillah Pak, ada yang baik sama kita untuk sementara, kita bisa pinjam dulu, bisa untuk sementara waktu lah gitu. Iya. Tapi orang itu ya, oh iya saya silakan gitu, karena mereka juga paham gitu dengan situasi dan kondisi ini gitu. Apa memang apa istilahnya hanya diri kita atau jangan-jangan teman-teman misalnya yang di ojol juga ngerasain juga sama seperti ini? Iya, sama Pak, hampir semua Pak ya. Bukan hanya sekedar ojol aja, kita pedagang kaki lima pun atau pedagang gerobak pun rasa semua juga hampir sama. Iya, makanya jadi kendala bersama ya. Iya, kalau kita ketemu sama-sama di jalan itu dengan pedagang lah, dengan ojol, dengan taksi lah, hampir seperti itu sama. Terus gimana solusinya kalau misalnya berlanjut terus sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau mungkin sampai setengah tahun misalnya? Wah, ya mudah-mudahan sih nggak sampai. Ya kalau itu berlanjut seperti itu ya mau nggak mau kita harus fight juga ke luar juga gitu. Dengan situasi dan kondisi seperti itu gitu. Pokoknya pengaruh atau tidak berpengaruh ya udah, kita pokoknya udah cari rezeki juga keluar. Iya. Terserah nanti akan terkena atau tidak terkena ya. Iya, tapi kita ikutin protokol kesehatan Aturan yang ada aja Pak. Tapi kan suara perut itu lebih nyaring kedengarannya kan? Iya. Itu Pak, kita sebelumnya sudah latih dulu kan selama 30 hari tadi ya untuk berpuasa ya. Iya.
menahan lapar. Seperti Jangan-jangan itulah. mungkin bulan-bulan depan kita juga perlu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak kan? Saya juga Insya Allah. saya juga Insya Allah. Iya kan? Senin Kemis Pak. Senin Kamis kan. Iya. Tapi bagi orang tuanya, kalau bagi anak-anak Iya. ini harus jajan. Harus. Ya kan harus beli pulsa buat tugas sekolah. nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Ngerti ya. Kalau apa gimana sendiri? Ya kalau saya sendiri, alhamdulillah. Kenapa dibilang alhamdulillah? Karena biar gimana juga harus bersyukur ya. Iya. Sekalipun dalam keadaan COVID begini. 2 bulan terakhir ini satu pun tidak ada penghasilan. Satu pun tidak ada penghasilan sampai Satu kali pun tidak ada selama 30 hari. selama 2 bulan Pak. Sebelum puasa Pak. Tidak ada penghasilan. Tapi ya, alhamdulillah perhatian masyarakat sekitar dalam hal ini, dalam hal saling tolong menolong, sangat dirasakan sama saya. Iya. Itu Pak, dalam hal ini. Karena saya memang tidak ada tanggungan untuk anak sekolah dan sebagainya, paling ya tanggungan listrik. Ya, gimana caranya kita menyiasati. Nah, terus kalau gas kan, alhamdulillah dari ibu-ibu pengajian saya dapat gitu, alhamdulillah. Jadi pokoknya ada perhatian warga gitu loh. Gitu ya. Kedepannya ya saya juga bingung kalau berlanjut, saya lagi masih cari-cari jalan gitu loh. Gimana caranya ini? Masih cari-cari jalan gitu. Gimana caranya ini? Ya seperti yang Bapak bilang kemarin ya. Emang satu masukan juga bagi saya. Emang bagus. Emang rencana saya juga begitu. Tapi apa mungkin gitu kan? Sementara semua orang Daya belinya. belinya juga gitu Pak. Tapi ya boleh kita coba aja. Iya. Gitu. Jadi emang kalau untuk sebagian kalangan masyarakat seperti Opa ini kan ya memang kalau secara keseharian sudah tidak memiliki tanggung jawab yang berat secara materi kan, karena anak-anaknya sudah dewasa. Tapi kan kalau untuk menghidupi dirinya sendiri juga ya harus tetap bertahan. Harus tetap bertahan itu. Nah, ini yang terjadi malah kan justru ya ironis kan, hampir 1 bulan lebih ya. 2 bulan Pak. 2 bulan. Sama sekali Pak. Sama sekali nggak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Coba bayangkan. Nah ini kan bisa jadi apa sih yang menimpa seperti ini bukan hanya diri Opa sendiri kan, mungkin yang lainnya juga ada, atau mungkin beda-beda tipis lah. Iya. Iya, tanya. Ya kan? Iya. Ada juga yang mungkin ya yang agak-agak malu atau enggan lah menceritakan kan. Nah, tapi kan kesempatan ini kan kita ingin berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi rasa, dan mudah-mudahan jadi inspirasi. Ya kan? Kalau Pak Muhtar sendiri gimana? Kalau saya ini kan hidup juga kan dalam arti kata udah sendiri ya. Tanggung jawab istilahnya ya, saya kan ikut ini. Yang udah besar ya. Bisa juga Keluarga. ya, satu kedua memang ya setiap jalan kita ya apa yang terjadi kita hadapi aja gimana terjadi kan ya. Kalau masalah kerja memang kayak kadang-kadang ya sama juga mau jadi supir freelance, nggak ada yang ini sekarang kan silakan gitu ya, bisa Ada yang order. nggak ada yang order, Itu tadi. mobil kagak ada yang belinya. Yang beli kagak ada, barang banyak. Jualnya banyak. Yang beli Kagak ada. Baru-baru aja beli rumah. Ya kan istilahnya, mohon maaf bukan maksudnya baru-baru beli rumah ya. Istilahnya kan ya itunya susah lah. Dan yang punya kontrakannya juga nggak bisa bayar tuh orang. Dia juga susah bayar juga, mau bagaimana, kita mau bagaimana. Ya kan? Ya sehari-harinya sih ya apa adanya aja gitu Pak. dengar-dengar kan ada bansos itu dari Bansos pemerintah. ini daerah sini, kalau daerah sini saya belum pernah Nggak ada. dengar doangan ya, tapi dapatnya nggak ada. Bansos nggak ada Pak di. Nggak ada ya. Nggak ada. Di Kemarin- kompleks perumahan nggak ada ya. Nggak ada. Saya dapat keterangan dari RT diajukan katanya 4 orang kata RT. Tapi ditolak karena posisinya di perumahan. Berarti kan penilaian dari sana perumahan itu orang cukup. Iya. Ditolak. Cuman ini kayaknya cuma di datanya doang, Yang datanya itu, Pak. Di datanya doang, dikasihnya enggak, di sana ditolak gitu. Katanya perumahan ini udah cukup. Ya, tapi kan nggak semuanya kan ternyata kan realitasnya. Ada bis
ikut Pak Muhtar bisnis rumah, rumahnya ada yang mati deh. Yang ini udah kabur dah. Barangnya sih ada, pembelinya nggak ada, alasannya ada aja. Macam-macam. Ya, itulah namanya caranya. Iya. Jadi ya itu. Jadi kalau mau cari kita sih memang cari duit ya di mana aja Yang ya. mananya Kalau kita belum ketemu, Yang kita katakan ya kita Uber. Tapi ngomong-ngomong kalau begini terus bulan depan juga udah diketok palu lanjut. makanya kalau Gimana makanya saya mau ceritanya? tanya juga nih kapan untuk ininya nih masa yang akan datang bagaimana nih selama kalau ini kan mungkin nambah lagi katanya kan apa yang Bapak bilang itu waduh walau alam kita ini iya bisa jadi pada jadi Tarsan ini bisa jadi Tarsan Bukan bisa jadi, siap-siap jadi Justru kan Pak Tarsan. Muhtar himbauan pemerintah itu benar, ya kan? ya. Cuma tergantung kitanya. Nah kalau kitanya patuhi, misalkan PSBB, tidak berkerumun banyak, distribusi terlalu banyak, insya Allah usaha itu pasti akan berhasil. Tapi kalau dilanggar terus, kapan mau selesainya? Ya itu betul. Nah, itu saya rasa. Gitu. Kita dalam arti kata ya bukannya melanggar, dalam arti kata gini. Ya kita di rumah terus ya kagak ada yang ngasih, kagak ada yang dia mau makan apa ya mati bukan mati corona jadi makan mati sama corona Mati laporan ya. karunya mati kesian jadinya Mati ngenes. Iya kita mau minta tolong sama saudara, kurang lebih juga sama Sama kondisinya. dia. Minta tolong sama tetangga, kondisinya juga nggak beda Begitu. jauh. sama-sama begitu. Tapi memang sih kalau saudara memang Pak kalau ada yang peraturannya ya kayak kita nih, kita terus terang minta enggak Pak. Cuma kan saudara ada yang peduli, cuman kita kadang-kadang Ya, kita biasa ngasih, kita dikasih. Rasa Sedih sedih juga Pak, iya. sedih benar. Begitu lah. Itu perasaan itu bagus. Saya buang jauh-jauh deh sekarang. Iya, Sama seperti saya dulu. Ya, sedih Saya sampai kita. nangis kemarin dikasih dari masjid. Saya biasa ngasih ke orang. Harus Astagfirullah, nerima jadi dari begini masjid. Nah, itu. dunia ini ya. Sampai aduh, ya Allah. Ya, Makanya, Itu bagus. makanya kayak kemarin tuh kita kan mau bayar fitrah aja, duitnya nggak ada Pak. Ada beras yang dari bansos gitu. Kita tuangin aja liter-liter. Lagi susah itu Pak. Astagfirullah, saya bilang udah gitu. Ya mudah-mudahan ada rezeki lah. Iya memang merata sih. Iya. semua Hampir-hampir semuanya seperti itu. Walaupun relatif ya, Iya. beda-beda ya. Mungkin Beda-beda ada yang masih itu ya. pentingan, ada yang mungkin juga masih punya tabungan, ada juga yang memang seperti itu. Kita sih berdoanya sih mudah-mudahan bulan depan udah udah selesai nih ya kan. Tapi Mudah-mudahan. dengar kabar begini mau lanjut, kita berpikir juga lanjut. Tapi gimana kita nih? Waduh, bisa Tarsan semua jadi. Iya kalau memang secara silahkan Pak. Ya. Kalau memang secara informasi yang ada kan memang bukannya menurun atau melandai kan, tetapi malah ada kenaikan. Malah kenaikan. Makanya itu kita nggak berani nonton TV Pak, lihat berita-berita begitu stres. jadi stres sendiri lah. Dia muncul penyakit baru lagi. Iya itu. Itu penyakit rasa takut. Iya. Rasa takut jadinya betul. Kalau misalnya kita muncul rasa takut, khawatir, cemas, itu kan daya imun tubuh di Iya. diri manusia itu juga kan menurun. Iya. Menurun. Iya, artinya nambah lagi nih penyakitnya. Iya. Ya, ini yang terakhir menarik tadi, Pak Agus bilang ini rasa takut, rasa cemas, akhirnya ya nambah juga ini beban hidup kita. Benar, Pak. Iya. Satu sisi ya harus beli gas untuk kompor dapur kita, harus beli juga beras setiap hari minimal sekian liter kan. Kemudian Listrik. sayur-sayur, listrik. Itu kalau makan sayur terus juga asam urat juga Pak Muhtar. Betul. Bisa semua. Nah ini rasa takut ini, rasa cemas ini. Kalau Pak Edi gimana nih mensiasatinya ini biar kita juga punya daya imun yang tinggi, yang kuat. Kalau saya ya paling karena di rumah juga alhamdulillah ya ada kesibukan
hobi lama lah. Cuma itu sih hiburannya. Oh gitu, butuh hiburan ya. Ya di rumah ada burung ya paling itu yang saya ini. Habis kalau saya pikirin lama kayak gini stres juga saya. Tambah stres. Kalau saya kan ya tahu sendiri, saya sama Mas Eko mainnya di jalan. Cuman beda saya di mobil, dia di motor. Cuman kayak waktu pertama kali pas corona tuh sempat pusing kepala saya. Biasa nggak pernah Langsung meledak pusingnya. pusing lah. Biasa nggak pernah nunggak angsuran mobil karena saya kan masih kredit kan. Angsuran saya kan 3 sekian. Kalau saya lewatin 1 itu udah 6. Corona kemarin orderan kita itu paling mujurnya 1 hari satu kali. 1 hari cuma 1 kali. 1 kali. Nggak tahu itu kayak di program atau gimana ya. Habis di bensin dong. Habis di bensin kalau kita jalan keluar. Kita mangkal di pangkalan tempat anak-anak juga bilang, wah kita nggak boleh ngumpul, mencar, Serba salah. serba salah. Orang pernah, saya pikir ini main-main ya, cuman dikasih sehari itu 1. Saya pikir ini main-main. Saya pernah dapat dari Pamulang, saya antar ke Cideng. Jakarta. Itu kawasan niaga kan, Tanah Abang. Dari situ saya nyalain, saya jalan pelan-pelan itu 20 saja, saya lari mobil. Sampai pulang ke rumah itu nggak nyala aplikasi, nggak bunyi. Sama sekali nggak ada orderan berarti. Berarti cuma, saya pikir anak-anak bilang dikasih 1. Ya udah benar. Seperti diatur. Saya diatur. Terus kalau biasanya saya bawa orang 2, biasanya kan saya kadang suka ajak opa juga. Makanya beliau bilang nggak bisa 2 bulan hampir nggak bisa ini, ya karena itu kebijakannya kan lain. Saya bawa orang satu disuruh turun. Begitu. Turun, nggak bisa bawa kena. Sendiri dong. Sendiri. Nggak bisa sampingan. Itu sampingan. Kalau kita mau coba langer, sanksinya ya tilang. Sekarang orderan dapat 1 kena tilang. Habis. Mau makan apa di rumah? Ya udah. Makanya kadang-kadang PSBB bingung ya Pak ya. Bingung. Ya. Perlakuannya Naik motornya kita suami istri boleh dempetan. Iya. Naik itu Mobil mobil nggak boleh. Tidur Kan aja jarang. kita sama-sama Pak tidur. Kenapa kita Nah, itu ya. naik mobil dempetan nggak boleh? Terus Nggak gimana dong harusnya ini? Ya harusnya ya biasa aja maksudnya. aja. Iya ya. Yang depan tetap diisi. mungkin gitu. kalau satu alamat. Iya, itu akan satu alamat. Kecuali kalau satu kayak- rumah, iya, bersih sehat lah iya gitu kan. sehat. Kalau misalnya jaga jarak seperti itu kayaknya berlebihan juga sih. Iya. Ya. Kecuali penumpang, Angkutan umum lah ya. orang umum Iya. kan, harus berjarak. Iya. Sama kurang lebih seperti di satu perkampungan Pak, kemarin anjurannya boleh sholat berjamaah, ya kan? Tapi di zona hijau yang memang sudah tahu persis tidak ada penularan, Tidak ada masalah. baru diperbolehkan, ya kan? Betul, ya. Tapi kalau wilayahnya, daerahnya memang heterogen, lalu lalang banyak orang, Iya. itu yang memang dilarang kan? Iya, Betul. membahayakan. Cuma yang kita bingung jaga jaraknya sekian sentimeter berapa gitu. Ya kan kalau mobil kan segini kan wajar Pak ya kan. Kan Kecuali ada jarak gitu. kecuali dempet-dempet itu baru motornya dempet-dempet nggak apa-apa. Kan bedanya motor kan sama-sama manusia. Iya. Ya kan ya. Nah ini balik lagi ke masalah tadi nih, untuk menghilangkan rasa takut, rasa cemas, ya kita boleh inilah berbagi pengalaman atau berbagi cerita. Ini gimana baiknya ini untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa cemas, karena kalau menurut para ahli ini, mungkin baik itu Pak ahli kesehatan atau ahli psikologis itu, kalau semakin tinggi rasa khawatir, cemas, takut, ya daya imun kita kan tadi Menurun. dibilang banyak orang kan menurun kan. Iya. Makanya kalau saya sih saya bikin santai aja Pak, cari kegiatan bebenah, cari keringat, potong rumput, apa kayak itu aja. Lah, Jadi nggak terlalu ini, nggak terlalu stres. Relaksasi ya. Iya. Entah itu berjemur, Iya, kan berkeringat tuh Pak, iya kan? iya, Iya. hilang lah Rasa-rasa itu, iya. itu. Habis itu mandi segar kan, Iya. baru aktivitas yang lain. Iya.
atau olahraga kecil naik sepeda, komputer kelihatannya kan di kompleks udah sering ini kan juga. sepeda aja dah satu. Kedua kalau habis ini kita ini kan ya baca-baca jikir-jikir apalah, kita baca buku-buku Iya. inilah Buku agama ya. buku agama apa buat penambahan ya, ada bagusnya juga dalam arti kata buat penambahan pengalaman kita juga baca buku. Iya, ini Buat rasa diri kita baik. Terus gimana satu-satu jalan gitu ya. Hiburannya hiburan kemana? Paling hiburannya itu naik sepeda, jalan keliling-keliling aja. Ya kalau di rumah kita berzikir atau lihat TV, ya kan cuma gitu aja. Kalau di dalam rumah kan kita ini juga buntak juga otak kalau nggak kena udara ya kan, Ya paling sesekali kita keluar kan. keluar lah ya kan. Pikiran, kalau kita ada ngobrol sama ketemu teman gitu kan lebih ngobrol sama tetangga ya, tempat yang Iya. inilah Iya. yang Tapi kita ya, steril ya. Iya, cuman kita kan pasti ikutin protokol, masih jaga jarak kita, ya kan. jadi kita menginginkan waktu supaya istilahnya cepat siang, cepat sore, cepat malam. Ya kita silaturahmi sama kawan-kawan berdua, bertiga, ngobrol apanya kita obrolin dah. Yang kira daripada kita pikir, ya kan? Ya itu memang udah ini, memang udah ada istilahnya wabah-wabah penyakit kan memang sudah dikasih ilmu, apalagi kita pikirin apa lagi selain dari kita ini. lebih ini. Ya kita terima udah, memang Allah punya. Balik lagi ke rumah, ya kadang ingat lagi juga. Benar lagi ya. Nah ini yang menarik lagi nih bapak-bapak, teman-teman sekalian. Satu sisi kita butuh hiburan, ya kan, untuk relaksasi agar tidak terlalu penat lah. Nah hiburan yang paling murah, yang paling terjangkau ya yang ada di rumah kita TV, Saya Iya. ya kan. juga Tapi TV itu sendiri seringkali kita dapat informasi malah lebih lebih stres lagi. Iya. stres lagi, pusing lagi. Kan ada berita naik lagi sekian ratus. Iya, berita itu, baru. iya itu dia ya yang bikin stres, itu dia tuh. Belum lagi belum lama saya lihat di TV katanya BPJS juga mau dinaikin lagi. Iya. Oh, iya. Ya Kemarin kadang-kadang aja belum selesai udah Listrik juga kecenderungannya nanjak terus. mau Iya. diapain jadi sebenarnya nih kita. Iya, ini musim sekolah. Ya kan kan, kalau anak nggak sekolah tetap bayaran juga. bayar tetap bayaran kan. Bayar. Ya kan? Ya Tapi kadang-kadang di sini apa ya, lain sama di Jakarta ya Pak. Kalau bantuan kayak bansos gitu, semua pintu dikasih Pak. Iya, mungkin Itu dia. Oh di sini dipilih-pilih berapa orang atau berapa, harusnya kan kita kan semua kan kena dampaknya Pak. Mau yang punya mobil, yang apa ya kan, orang semua kan susah, orang senang. pada dirumahkan semua. Kadang-kadang kita bingung juga di Tangerang ya kalau mau. Jadi gimana TV kita matiin aja jadinya ya, nggak perlu nonton TV. yang nggak Boleh bisa. sih Pak, Kadang-kadang nontonnya yang lucu-lucu aja, komedi. kadang-kadang kita RCTI itu ya kan, RCTI kan intinya bagus tuh ya. Ya humor-humor Sidul. itu ya, Iya. Sidul atau siapa gitu ya, kita nonton itu aja. Iya, jangan-jangan udah kehabisan cara nanti Bisa kita juga begitu, ini. bisa nanti kalau udah kelamaan ini. Udah lama-lama gitu. Tapi kecenderungannya memang udah Kalau memang menambah lagi. berlanjut, bertambah kan. Kalau pertama lagi. SBB-nya kan. Hmm. Sementara kita juga udah suntuk juga, udah jalan 2 bulan apa 3 bulan ya? Dan bulan Maret, ya 3 bulan Coba jalan. kita aja di sini masih bisa apa mencegah. Coba kalau yang di luar-luar Pak, apa yang nggak pecah itu ya kan? Iya. Yang itu disuruh dagang ditutup-tutupin, Itu belum ada pengecekan selama Lebaran ini berapa naik apa enggak belum ada ya Pak ya, sekarang di TV belum. Di TV udah. Udah naik, tiap hari naik. Berarti udah. Oh, Berarti DKI Jakarta naik. PSBB ya tambah lagi. Jakarta kan tanggal 4 Juni katanya terakhir, tapi itu pun belum tentu jadinya. Ya karena kerumunan kemarin waktu mau lebaran pemutar Kemarin kan ada yang nggak ngerti dibilangin kayak Bilangin. gitu kan. gitu. Maka Naik lagi. bebas banget tuh. Kita lihat kan di jalan. Maka sekarang dibilang terserah, Jakarta terserah kan. Terserah Indonesia. Iya terserah Indonesia. Udah capek jadi yang ngatur capek, yang diatur capek. Ya udah jadi semua. Jadi itu mungkin kata-kata
dua kata ya, terserah Indonesia, kata yang mewakili perasaan dari para medis mungkin ya, yang sudah kewalahan. Iya, udah kecapean. Udah kecapean ya. Iya. Capek ya. Udah capek, berkorban, malah Dihujat lagi. Ya hujat lah. dia juga, ya, malah masyarakatnya juga nggak taat kan, Susah susah diatur. diatur. Menjelang Lebaran kemarin, mal-mal, pasar-pasar Iya. Buka semua. buka semua melukat. Dan memang secara data kan melonjak kan, naik. Iya. Itu. Nah, gimana ini jadinya? Sementara ya akan diperpanjang lagi. Ya kita sih berdoa sih Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan bulan depan sih. udah ada Ya, enggak. titik terangnya lah. Nggak bisa Ya kan? ditanya. Ada kemungkinan Pak, kemarin di media sosial, di media massa juga sudah sering, mungkin bapak-bapak pernah dapat juga kiriman. Ya akan diserahkan ke diri masyarakat masing-masing puncaknya nanti. Artinya Iya. ya siapa yang kuat fisiknya, daya imunnya, ya dia akan Bertahan. bertahan hidup. Iya. Tapi kalau misalnya dia lemah atau dia punya sakit bawaan atau yang lain sebagainya, ya nggak sanggup melanjutkan kehidupannya. Iya. Karena memang bisa jadi diberikan peraturan tata tertib, ya kan, perundang-undangan, ya nggak mempan juga seperti itu. Iya. Kemudian juga bisa jadi nanti tenaga para medis juga semakin berkurang, ya kan. Sementara penderita mungkin melimpah lagi, Sudah banyak. Melonjak. ya sudah nggak ada pengumuman lagi, Nggak ada peraturan lagi gitu nggak ya. ada yang diumumkan sakitnya bertambah atau tidak, ya sudah terserah masing-masing. Katanya, Iya. Bisa jadi diserahkan ke masyarakat. Justru kitanya masyarakatnya harus sadar diri kan. Iya. Apalagi pemutar kayak kita udah camat kan. Justru yang camat itu calon mati sudah Tapi ya. rentan dengan imun. Mm-mm. Nah, balik lagi kalau kita menyadari imun itu, kita harus enjoy. Apapun yang terjadi, enjoy saja. Iya. Kalau memang umur kita mau Iya. panjang kan gitu. iya. Itu udah camat pemutar sebetulnya. Jadi harus lihat yang terang-terang Pak. Nah, ya paling tidak lagi. Abang berapa usia? Terang kayaknya dong, dari bulan. 62. 62. Beda 8 tahun. Iya. Ya kalau udah usia-usia seperti itu, Iya, 70 kan termasuk istilahnya, ya alhamdulillah kita masih sehat ya. Iya. Sehat. Untuk penyakit ya Allah jauhkan, yang kita minta itu aja. Yang dikasih anugerah ya begitu, dikasih sehat pemutar kita. Alhamdulillah seusia pemutar begini masih bisa bawa mobil kan, masih bisa nyetir mobil. Kayak saya juga, insya Allah masih bisa keluar Jawa, masih bisa. Itu aja yang saya syukurin pemutar. Iya, kita bersyukur itu. Karena dikasih nikmat sehat. jadi mungkin di antara salah satu alternatifnya untuk bisa bertahan adalah bagaimana kita enjoy, Iya. bagaimana kita mensikapinya. Ya anggap saja Iya, Awalnya kita juga ketakutan Pak. Iya, Banyak bersyukur, banyak berbaca-baca Tapi kan Al-Quran. berlanjut terus. Udah balik enjoy aja kita lah. Gitu. Ketakutan kita juga. Ya, paling kita Cuci ngobrol. tangan sebentar. Di rumah gua gak kemana-mana cuci tangan mulu. Gitu. Jadi itu balik lagi ya kita enjoy aja lah. Ya, Supaya daya imun kita. ya kan kalau masalah rezeki segala untuk sesuatu nanti ini kan manusia ini kan banyak ininya, banyak kawan antara kawan kan, ada kawan yang istilahnya yang berkelebihan ibadah. Dia melihat kita begini ya tanpa dipinta apa-apa juga tahu ya alhamdulillah kan ada aja rezeki itu Allah yang kasih ini yang menentukan. Jadi kita nggak usah ngeluh lah. Mungkin kita ya apa adanya kita tekunin aja udah. Tapi ya alhamdulillah saya bisa hidup di Alpala ini ya nggak dicita-citakan Pak Mutar. Saya hidup di daerah mana, termasuk di daerah Garut sendiri, kelahiran saya, bahkan saudara saya menteri di belakang rumah saya, pernah abang, tapi saya pernah susah. Kok di sini nggak pernah susah makan gitu?
Itu di belakang rumah saya Menteri Anu Niti Miharja itu pernah abang yang meninggal di Ceko itu. Tapi saya susah. Dilema kan gitu. Di sini tidak ada satupun saudara saya. Tapi alhamdulillah saya tidak susah makan. Ya Allah, kayaknya. Itu. Begitu komentar. Jadi memang di daerah masing-masing apa tergantung kitanya atau bagaimana nggak tahu deh. Apa tergantung kesadaran masyarakatnya masing-masing. Kalau di sini yang saya rasakan justru ya kita saling tolong menolong gitu. Ya baiklah Islam. Ya, jadi memang ada juga sih kalau kita kembalikan kepada ajaran agama, semakin kita mensyukuri, semakin kita bertawakal, semakin tinggi kita menyerahkan diri. Tentunya setelah usaha ya, setelah kita berikhtiar segala macam. Ya, menurut apa sih sumber-sumber agama, ya kita akan semakin mendapatkan ya pertolongan, rezeki, atau mungkin pintu peluang lebih terbuka. Nah, tapi kan untuk meyakini apa ya ajaran-ajaran agama seperti itu juga kan nggak gampang. Karena selama ini kita terbiasa untuk apa ya mensikapi hidup itu dengan akal logika manusia. Nggak mungkin lah. Iya kan? Kalau nggak bekerja pasti nggak makan. Iya, gitu, kalau nggak bekerja gimana? Dapat orderan misalnya. Tapi kenyataannya lain. Alhamdulillah. Sekarang saya nggak bekerja masih bisa makan. Itulah kekuasaan Tuhan. Tapi apa karena faktor usia? Jangan-jangan Opa atau Pak Muhtar karena udah usia cukup lanjut, maaf ya. Jadi apa sih istilahnya ekspektasi harapan secara materi udah nggak terlalu berharap lagi. Atau misalnya ya apa sih kenyangnya perut manusia kalau hanya sekedar sepiring nasi, lauk secukupnya, ya kan, minum juga secukupnya juga udah selesai. Tapi kalau untuk kalangan yang masih muda-muda seperti ya kan, tanggung jawabnya lebih besar. Ya lebih besar. Buat anu, kita bangga buat kita. Makanya kan Pak Muhtar, sebelum tua juga saya muda dulu. Iya. Ya kan? Ketika usia mentok 40, itu untuk dunia itu masih menggebu. Dari 40 ke atas, seperti Pak Muhtar bilang, ya asal untuk kita aja dah. Jadi begitu Pak, untuk duniawi itu. Jadi kita makin tua makin menyadari gitu. Ya. Gitu. Apalagi yang didengung-dengung camat lah apa sebagainya gitu kan. Waduh, bekal kita apa gitu. Nah, dari 40 ke sana tuh udah punya pikiran. Kalau 40 ke bawah, kayaknya camat itu udah nggak terpikir. Masih jauh. Terpikir, Pak. Masih jauh. Gue ini bakalan hidup terus, gue bakal senang terus. Jauh sama tetap. Ya, kalau dulu umur 40 sekian, ya batasnya 40 lebih lah, 45 baru kita berpikir. Pelan-pelan. Setelah ini ya kita pasrah. Ya gimana lagi? Ya Allah punya ketentuannya, kita minta redanya Allah aja dah. Emang udah waktunya kita sadar. Ayo. Masa Ya jelas, tapi kita beban berat kita ini udah hilang pelan-pelan. Tapi kalau untuk yang muda-muda ini, yang tadi bilang masih di bawah 40 kan harus bayar angsuran, setiap bulan tagihan ini itu. Ya kalau misalnya nggak ngangsur, nggak ada tagihan, gimana mau dapat modal misalnya? Contoh misalnya usia produktif lah, dia memang usia muda, 30-an, 35, 40, ya kan? Ya rata-rata kan cicilan rumah misalnya. 1 bulan gaji berapa sekarang misalnya? Ya standarnya antara 6 juta, 7 juta lah misalnya pendapatannya. Untuk nyicil rumah aja udah. Nah itu dia kan. 2 juta, 3 juta, harga rumah sekarang kan nggak seperti dulu. Itu baru langsung potong gaji bersih kan, sisa sekian. Nah sisanya ini harus mikirin bayar listrik, pulsa, bensin setiap hari, anak sekolah, beli beras, beli gas. Nah ini solusinya gimana nih Pak Iwan?
ya kita harus apa ya, harus jadi jangan punya satu bidang aja. Misalkan kita harus punya cara-cara lebih gitu untuk supaya Harus kita cari cara lain, cari cara lain, terobosan lain. iya, apa aja yang penting itu ya halal, terus bener, terus ya nggak ada salahnya sih gitu. Untuk mencoba ya, Iya. usaha ke Soalnya kan kita melihat di bawah kita pun masih banyak, walaupun kita sudah dibilang ya alhamdulillah, tapi kadang kita melihat di bawah kita masih ada yang seperti itu dan masih berusaha gitu. Kita jadi tambah rasa bersyukurnya dan kita harus bisa memperkuat diri lagi gitu. Iya, berarti di samping kita juga berusaha, tapi juga kita harus melihat di bawah kita itu ternyata juga masih banyak, sehingga muncul juga rasa syukur kita. Iya. Oh, ternyata bukan sendiri kita. Banyak Oh, teman. banyak teman juga. Banyak orang. Bahkan di bawah kita juga, ya maaf ya, seperti saudara-saudara kita yang dagang, ya kan, harian atau kerja harian. Nah, gimana dengan suasana kondisi seperti sekarang ini kan? Jualan di sekolah misalnya, Betul, ya kan? ya. Atau dagang di ya kantor-kantor yang memang hari itu kalau dapat ya hari itu dia untung. Kalau hari itu dia nggak dapat ya buntung. Iya, Itu makanya kan ternyata banyak juga kan? Iya. Belum bayar kontrakan dia lagi aja. Mm-mm. Kadang-kadang imbasnya yang punya kontrakan juga babak belur juga. Karena situ Ada kabur, ada yang kabur, ada yang istilah ya kayak mana ya? Dia juga kita nauin juga, mau dimarahin. Jadi saling berkaitan Pak Mutar, Mm-mm. saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Berkaitan. Mungkin ada solusi lain Pak Hendrik, ada gagasan lain, bisa tukar pengalaman. kalau saya ya itu tadi hampir apa ya, ya apa aja saya ini dulu mungkin kita punya kebiasaan masak ya. Kita coba dagang Berdagang ya. ya usaha terus lah. Iya, Pokoknya ikhtiar terus, kerja jangan terus, putus ikhtiar asa terus, lah iya. pokoknya. Ada peluang kita Ada coba. iya. Pokoknya nggak usah takut-takut lah, Nggak perlu malu lah ya. nggak perlu malu, Iya. nggak perlu ya Minder. kalau ini nggak perlu minder. Sekarang mah ya kalau yang kayak gitu kita pikirin takut lah, minder apa segala macam, ya kita nggak makan. Bisa kelaparan kita. Bisa kelaparan. Iya, benar. kelaparan. Yang penting sehat, kita berdoa minta sehat, kita bekerja terus lah. Gitu. Sambil kita juga ya waspada juga, kita tahu, dikasih tahu prosedur-prosedur harus gimana ya kita jalani, Iya. jangan kita lawan. Udah tahu kok dilawan, resikonya nih gede begini, mau kita lawan ya kita cari penyakit kalau kayak gitu. Ya jangan lah, jangan. Orang ini musuhnya nggak kelihatan, Iya. kecuali kalau kelihatan, ya kan? Masalahnya kan Bisa kita sekarang hidup kan sendiri ya, ada anak kita, ada istri kita ya kan. Kita jalan keluar kan nanggung resiko. Kalau kita imun kita bagus, yang di rumah takutnya kan gitu. Ya sebisa-bisa kita, pinter-pinter kita harus cari selamat lah. Masih zona bahaya ya kita tolak. Jadi kata kuncinya itu jangan sampai kita apa istilahnya masih memiliki rasa malu, rasa gengsi, ya kan, rasa minder. Wah gimana nih kalau buka usaha kayak begini? Iya. Padahal dulu kita jaya, punya Jauh-jauh posisi. lah. Ya udahlah, buang jauh-jauh kan. Kata itu udah nggak ada itu sekarang. Kata itu udah nggak berlaku lagi lah sekarang di Indonesia. Kadang-kadang kan saya juga kan telepon saudara-saudara yang agak punya lah ya. Mau pesan apa nih, bawang? Saya ada nih berapa kilo? Kita beli, ya anterin. Mana telepon? Iya. Mau nih anterin? Ya, ini anterin gitu. Syukur bisa Ya. saling bantu gitu kan. Saling Kayak bantu. misalkan Dia juga mungkin ya nawain juga. apa Pak Mutar punya dagangan apa, temen kita nyari, kita kenalin, ada nih temen gua nih jual ini, paling kayak gitu. Walaupun mungkin dapatnya sekedar fee, Iya, ya kan, Sudah via aja. persentase berapa kan, tapi kan tetap berputar ada lah. Tukar-tukar Ya, informasi. semacam kayak Saling inilah, saling Iya. kasih informasi. Ntar Pak Mutar juga tahu, oh iya teman saya ada nih nyediain mobil bak, ada si Henry. Pak Mutar
panggil saya. Ya Gitu-gitu motor lah. apa aja dah. Tukar-tukar Sampai barang bahan pokok dan arti kata bawang, cabai, apa aja yang kita ini dah. Makan makanan yang kira-kira yang wah ini enak boleh nih kasih tawarin no. Mau dia kita anterin berapa duit ya. Pokoknya yang penting istilahnya kita dapat uang bensin jangan sampai takor aja udah hitungannya. Tapi bukan yang cuma penting orang kita lain. bisa bertahan Kita hidup bertahan lah, aja. ya kan? Iya, penting bisa bertahan hidup ya. Iya. Hmm. Insya Allah lah kalau nggak ada. Hidup. Ya, mudah-mudahan ada tetap peluang kan, ada kesempatan, Iya. terus juga diberi kesehatan kan, kita semuanya Apa itu? ya nggak putus asa. Iya. Karena kata kuncinya tuh kalau udah sampai putus asa, kita nggak punya harapan, itu yang berbahaya. Takutnya tuh ini tambang di atas. Jemuran. Angkat jemuran. Semangat Pak Henry anak muda ini sebetulnya masih tertanam di kita yang tua-tua, semangatnya sama. Cuma kalau kita kan terbatas umur. Misalnya kalau Pak Henry bisa ngangkat 100, saya cuma 50 gitu kan. Nah justru itu. Makanya kita cari solusi lain Pak, gimana? Akhirnya remuk-remuk sama Pak Mutar, makanya berdirilah kantor RCTI. Pak lu gada. Jadi apa yang lo minta gua adain. Gitu loh Pak. Dari mulai cabai sampai mobil, sampai tanah, sampai rumah ada. Sampai katanya dibilang apa tadi? Tambang. Tambang pun udah disiapkan Pak. Tinggal gantungin, serk aja. Ada. Oh apa aja ada Pak. Bikin SIM juga bisa Pak. Bikin SIM termasuk. Yang nggak punya jodoh juga boleh ke Yang kantor. punya jodoh. Punya jodoh juga. itu mah itu aja. Iya, RCTI kalau gak ada bisa menjembatani. Nah itulah ukuran kita yang tua. Kalau yang muda kan bisa. Kalau kita yang tua berusaha juga tapi sebatas kemampuan kita kan. Iya. Nah, ini inspirasi, ya kan, sekaligus juga buat apa sih, motivasi buat warga yang lain ya, entah itu di komplek perumahan atau di perumahan warga manapun ya. Kalau misalnya memang perlu ya yang dulunya pos ronda ataupun warung yang hanya sekedar ngopi-ngopi begitu saja, karena suasananya seperti ini, ya nggak ada salahnya Kita manfaatkan. kita manfaatkan, kita lebih efektifkan, bukan hanya sekedar ngopi, minum Iya. dan sebagainya, Iya. tapi situ sebagai saling ajang tukar informasi dan Informasi. sebagainya.